Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Mari sebelum kita melanjutkan bahasan pelajaran berikutnya, kita tawassul kepada mu'allif, para pendiri pondok dan lain sebagainya, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari para masyayikh dan para mu'allif ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, khususan ila mu'allifi hadzal kitab wa ila arwahi muassisi ma'had Bahrul Ulum syai'an lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wal qidamu lan sifat qidam. Berikutnya adalah sifat qidam, artinya dahulu. Qala syarih rahimahullah, al-asahu tai kaul asah annal qidama iku satemene sifat qidam sifatun salbiyatun, iku sifat salbiyah. Ai laisa tegese ora ana apa sifat qidam iku bimaknan kelawan makna maujudin kang maujud fi nafsiha ing dalam awak dhewe ne qidam, kal ilmi kaya sifat ilmu, masalan kelawan perumpamaane, masalan kelawan umpamane. Menurut kaul asah, kaul pendapat yang valid, bahwa qidam ini termasuk sifat salbiyah. Yang masuk kategori sifat salbiyah adalah qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Ini masuk kategori sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini maksudnya tidak ada makna yang ada pada dirinya, binafsiha, sebagaimana sifat ilmu. Lah terus ya apa? Wa innama huwa lan ain mestine utawi qidam. Ain mestine utawi qidam iku ibaratun, iku ibarat, iku ungkapan ansal bil adami, sangking dedel, sangking dedel ora ana, as-sabiki kang disii alal wujudi ing atase wujud. Artinya sifat qidam itu ungkapan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak didahului
tidak didahului dari tidak ada. Dalam arti sifat kidam itu meniadakan Adam. Adam itu gak enek terus enek. Kenyataan semua yang ada di muka bumi itu wujudnya sesuatu itu dari yang semula tidak ada menjadi ada. Tapi kalau subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berangkat dari semula tidak ada terus ada. Tidak seperti itu. Wa in syi'ta lamun ngarepake sapa sira kulta mongko ngucapake sapa sira wa utai kidam ibaratun iku ibarat iku ungkapan an adamil awaliyati sangking ora anane sifat kawitan, ora anane kawitan, tidak berpermulaan lil wujudi maring wujud. Atau bisa Anda katakan begini, sifat kidam itu sifat yang mengekspresikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berpermulaan. Gusti Allah itu gak ana kawitane. Wujudnya Gusti Allah itu gak ada permulaannya. Hal itu berbeda dengan kamu, dengan manusia. Wujudnya manusia itu ada permulaannya. Kawin, setelah kawin baru berkumpul, terus menjadi sperma, hamil sampai melahirkan. Ada proses. Itu kalau makhluk, wujudnya makhluk berangkat dari adanya permulaan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Wujudnya Allah ta'ala itu tidak diawali, tidak berpermulaan, gak enek kawitane. Wa in syi'ta lamun ngarepake sapa sira kulta mongko ngucapake sapa sira wa utai kidam ibaratun iku ungkapan an adami iftitahil wujudi sangking ora anane kawitane wujud. Atau juga ada opsi yang lain. Kalau kalian menghendaki, kalian boleh mengatakan begini, bahwa sifat kidam itu ibarat, ya, pernyataan, ungkapan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu gak enek kawitane, wujudnya gak enek kawitane. Adamu iftitahil wujud, wujudnya tidak ada permulaannya. Lemari, meja, kursi dan sebagainya, wujudnya meja, kursi, almari itu berangkat dari permulaan. Asalnya kayu ditebang, kemudian dirangkai oleh tukang sehingga menjadi kursi, menjadi meja, menjadi lemari. Allah tidak seperti itu. Deskripsi Allah tidak seperti itu. Wal ibaratus salasu utai pira ungkapan telu mau iku bimaknan wahidin kelawan nganggo makna kang siji. Jadi tiga-tiganya itu satu makna. Wujud iku gak enek kawitane. Wujud iku gak seperti asale
gak enek terus enek, tidak seperti itu. Atau Allah Subhanahu wa taala, kidamnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak gak ono kawitane. Wujudnya gak enek kawitane. Jadi intinya sama, satu narasi, satu ungkapan. Wa hadza taiki mazkur, penjelasan ngarep. Makna al-qidami kum maknane sifat qidam fi haqqihi ta'ala ing dalam hak Allah ta'ala, bi i'tibari dzatihi kelawan milang-milang dzati Allah al-aliyati kang luhur, wa sifatihi lan bira-bira sifat-sifate Allah al-jalilati kang agung, as-saniyati kang luhur. Jadi inilah makna qidam. Allah mempunyai sifat qidam. Dahulu ket biyen ya wis enek. Itu ditinjau dari zatnya Allah yang qidam, sifat-sifatnya Allah yang qidam. Wa amma ma'nahu anapun utai maknane qidam. Wa amma ma'nahu anapun utai maknane qidam, idza utliqa nalikane den ucapake apa qidam fi haqqil hadisin dalam hake barang kang hadis, barang kang baharu. Kama idza qulta kaya nalikane ngucapake sapa sira masalan kelawan upamane, hadza utawi iki binaun qadimun, iku bangunan lawas, bangunan kang kuno, bangunan lawas. Wa urjunun qadimun, lan manggare kurma, mancunge kurma qadimun kang qadim, kang lawas. Nek ngene iki berarti bahwa mongkote makna ibaratun niku ibarat ungkapan antuli muddati wujudi, saking suwene mangsane wujude Allah. Wa ing kana lan senajan ana apa iki bina hadisan niku hadis barang kang anyar, masbukon kang den disiki bil adami kelawan adam ora ana, kama kaya perkara fikoli kang ing dalem dalil ta'ala innaka lafi dhalalikal qadim, innaka satemene sira fi dhalalika iku ing dalem kesesatan ira al-qadimi kang qadim. Wa qalihi lan dawi Allah azza wa jalla kal urjunil qadim, kaya mancunge kurma al-qadimi kang qadim, kang lawas. Inilah makna qidam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mempertimbangkan zatnya yang maha tinggi dan mempertimbangkan sifat-sifatnya yang maha agung dan maha luhur. Maknanya wa amma maknahu, artinya ketika diucapkan untuk sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru, dari tidak ada menjadi ada, sebagaimana ketika sampean membandingkan qidamnya Allah dengan qidamnya barang yang baru. Saya ambil contoh, hadza binaun qadimun. Museum ini, pondok ini pondok bangunan yang qadim, bangunan yang kuno,
Ini museum kuno, museum yang sangat tua. Termasuk juga wahadza urjunun qadimun. Ini adalah manggar korma yang sudah lama keberadaannya, ketahanannya itu membutuhkan waktu yang begitu lama. Itu artinya sifat qadim ini merupakan ibarat, merupakan ungkapan tuli muddati wujudi. Maknanya museum ini museum yang qadim, museum yang kuno itu dalam arti awal pembangunannya dan ketahanannya itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi usianya lama dan tetap masih kokoh. Pondok ini hadza ma'hadun qadimun. Ini adalah pondok yang kuno. Dalam arti sejak pondok itu berdiri hingga sekarang itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, kekadiman Allah tidak seperti itu. Kekadiman Allah tidak seperti itu. Jangan dikira terus kita punya anggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membutuhkan waktu sekian lama terus nanti berakhir dengan tidak ada. Kalau punya pikiran seperti itu nanti akan terkena paham-paham komunis. Orang-orang komunis itu pernah mengatakan, pernah percaya, ya Gusti Allah itu ono dari dulu sekian ribu tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Tapi begitu masuk pada era tertentu, Gusti Allah itu mati. The God is dead. Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu mati karena kena kungfunya, kena tinjunya, kena jurusnya kungfu. Ini pikiran-pikiran seperti ini dan pikiran-pikiran yang nyimpang dari akidah. Bahkan pernah ada komunis itu punya seni namanya lekra. Keseniannya orang komunis itu lekra, organisasi yang membawai seniman-seniman. Termasuk juga nganana ludruk, nggawe film yang mengesankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah ada dalam waktu yang sekian lama, dalam waktu yang qadim, tapi terus berakhir dengan tragis, berakhir dengan kematian. Itu pernah ada. Judulnya ludruk itu Gusti Allah mati. Gusti Allah mantu dan lain sebagainya. Termasuk juga innaka lafi dhalalikal qadim. Sesungguhnya kamu itu oleh membelarah itu wis lama sekali. Jadi kesesatanmu itu sudah lama, berjalan dalam waktu yang sekian lama. Itu pengertian qadim yang ada pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi qadimnya Allah tidak seperti deskripsi yang saya sampaikan tadi. Wal qidam utai qidam bi hadzal makna kelan iki makna Allah yang ngatasi Gusti Allah Ta'ala iku muhalun iku muhal.
Jadi kidam, kekadiman, kekekalan Allah dalam durasi waktu yang begitu lama, itu mukhal bagi Allah. Karena Allah tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan masa. Nah ini ada li'anna wujudahu, karena saat temennya wujudnya Allah Jalla wa Azza la yutaqayyadu iku radin qayyiti apa wujud bi zamanin kelawan mangsa wala makanin lan ora tempat li khudusi kullin karena anyare baharune saben-saben suci min huma sangking zaman lan makan. Jadi fala yutaqayyadu mongko radin qayyiti ora den qayyiti apa wujud ora dikoyiti biwahidin kelawan perkara siji min huma sangking iki zamanin wa makanin illa ma kejaba perkara huwa kang utahe ma iku hadisun iku baharu mithluha kang umpamani zamanin wa makanin Kidam dengan makna seperti tadi. Nek Gusti Allah itu dahulu, Gusti Allah membutuhkan waktu yang begitu lama, seperti kekadimannya, seperti awete museum, awete bangunan-bangunan kuno, itu mustahil bagi Allah. Karena wujudnya Allah tidak dibatasi dengan zaman, waktu, tidak dibatasi dengan tempat. Ya wujudnya ya abadi, kekekalannya juga abadi. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahal ya juzu lan ana tahunan an yatalafadha apa yen tong lafalake sapa wong bilafdil qadimi kelawan lafal qadim fi haqqi ing dalam hak Allah taala bayuqalu mongko den ucapake apa Huwa utai Allah Jalla wa Azza qadimun iku zat kang qadim li anna maknahu karena sak temene maknane qadim iku wajib lahu kedue Allah Subhanahu wa taala aklan ing dalem akline dalil akline wa naklan lan ing dalem nakline dalil nakline aula yatalafadhu bidzalik aula yatalafadhu ora kena nglafalake sapa wong bidzalika kelan mengkono lafal qadim. Ada sebuah pertanyaan, hal yajuzu an yatalafadhu bilafdil qadim fi haqqihi ta'ala, bolehkah melafalkan kata qadim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang qadim, zat yang wujudnya dari dulu, wujudnya tidak berpermulaan. Karena maknanya begini, bahwa wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat qadim. Allah wajib mempunyai sifat qadim dahulu, baik itu secara akal, dalil akli, maupun secara nakol, secara nakli. Artinya kekadiman, kekekalan, kedahuluan.
kedahuluan Allah itu bisa dibuktikan dengan dalil akli, dalil rasional, atau bisa dibuktikan dengan dalil nakli berupa informasi-informasi dari Quran maupun dari hadis. Ataukah, jadi pertanyaan tadi, bolehkah mengatakan Allah itu qadim atau tidak boleh? Itu isyaratnya begini. Wa innama, terusannya wa innama yuqalu, isyaratnya koyok-koyok gak oleh. Wa innama yuqalu lan anglisne den ucapake apa wajib lahu kedhi Allah taala al-qidamu apa sifat qidam au nahwu hadza atas padane iki sifat qidam sepadane iki kaul minal ibarati sangking pira-pira ungkapan walayu kelakulan ora den ucapake alaihi ngatasi Allah fil lafdin dalam lafale apa ismul qadimi apa jeneng qadim Allah qadim lianna asma'ahu karena satamne pira-pira asmani Allah jalla wa azza tauqifiyatun niku bangsa tauqifi itu memang dari sono kita tidak bisa merekayasa dengan akal, memang dari sono. Tadi jawabannya yang boleh dikatakan, ini seolah-olah isyaratnya kita tidak boleh mengatakan Allah qadim, tetapi kita hanya boleh mengatakan Allah itu wajib mempunyai sifat qadim. Ya, ini agak beda dan agak membingungkan. Seolah-olah kita tidak boleh mengatakan Allah itu qadim. Tetapi yang dibolehkan kita mengatakan Allah itu wajib mempunyai sifat qadim. Alasannya apa? Alasannya karena nama-nama Allah. Kalau kita mengatakan Allah qadim, nama-nama Allah itu harus tauqifi. Dari mana kamu mengatakan Allah qadim? Apa ada Al-Quran mengatakan Allah itu qadim? Tidak ada. Al-Quran tidak mengatakan, tidak ada. Yang ada dari hadis. Nah, ini insya Allah ada. Hadza utaiki jawaban tadi iku mimma setengah sangking perkara tarat dada kang bingung. Tarat dada bisa diartikan bingung atau tarat dada kang berselisih fi dalema sapa ba'dul asyahi setengah pira-pira masyayikh. Iku aneh ono jamak syekh itu yang lazim jamaknya syuyukh, tapi di sini kok kata syekhun jamaknya asyah. Nah, narasi ini, ungkapan yang kelihatannya salah. Makanya terus para masyayikh saja bingung. Apa meneh gurune? Apa meneh muridé? Jadi memunculkan kalimat itu loh, para masyayikh saja merasa taraddad. Masa iya nggak boleh?
itu sempat taradud, sempat ragu-ragu untuk menjawab. Itu sudah tingkatan sampai 30 menit. ya, ini. Nah, itu saja apa? Taradud masail apa? Lakin kala tapi ini dawuh sapa al-Iraqi. Kere 2 menit. Sapa Imam al-Iraqi fi syarhi usul as-subki dalam syarah usul fikih as-subki ada kang ngitung-ngitung ing sifat qadim sapa al-Khalimi Imam al-Khalimi fil asma ing dalam pira-pira jeneng. Bahkan ini ada dasarnya bahwa kata qadim itu masuk kategori nama dari sekian nama-nama Allah menurut apa klasifikasi yang dimasukkan oleh Imam Al-Halimi. Waqala lan dawuh sapa Al-Halimi lam yarid ora teka fil kitab ing dalam kitab nason ing dalam nasib ora teka apa kata qadim. Jadi komentarnya yang Halimi, kata qadim tidak ada dalam Al-Quran secara apa pernyataan sorehnya tidak ada. Wa innama waradalan bisnin teka apa qadim di sunnati dalam sunnah, adanya dalam penjelasan sunnah. Qala dawuh sapa al-Iraqi Imam al-Iraqi wa asyara lan isyarah sapa Iraqi bidzalika kelan mungkono-mungkono wurud ilama maring perkara rawa kang riwayat Imam sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah di Sunan ing dalam Sunan Ibnu Majah min hadits Abi Hurairah sang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa filan iku ing dalam hadis Abdul Qadim utai ngitung-ngitung sifat qadim minatis ati wa tis'ina setengah sangking 99 termasuk masuk kategori Asmaul Husna yang 99 itu berdasarkan hadis Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Intinya berarti nama Al-Qadim, Allah Qadim itu justifikasinya ada pada hadis umum termasuk apa nama Allah yang 99. Demikian penjelasan tentang Al-Qadim. Wallahu a'lam bishawab.